Shalom sahabat Kristus dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam acara Biro Kristen, Bincang Rohani Kristen. Bersama dengan saya, Yuli. Dan saya Pendeta Hari. Dan kali ini kita akan membahas tema kasih. Bagi saudara yang ingin menyampaikan pertanyaan, bisa dikirimkan via nomor WA di 0821 4065 4444. 7. Sekali lagi di 0821 4065 4447. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita malam ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur buat setiap kesempatan di mana kami boleh selalu belajar untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami sungguh rindu hidup kami adalah hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan kami mau belajar untuk hidup kami ini dipimpin oleh Roh. Dimanapun kami berada, kami boleh menghasilkan buah seperti yang Roh inginkan di dalam kehidupan kami. Berkati perbincangan kami malam hari ini, berkati kami yang berkata-kata, berkati sahabat Kristus dimanapun berada yang menyaksikan saat ini, dan kami percaya kuasa Roh Kudus menjamah setiap kami, dan kami mengalami pemulihan. Kami dimampukan untuk mengasihi seperti Kristus mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat hari-hari ini bagaimana kebencian itu ada di mana-mana. Bahkan kebencian masuk di dalam rumah tangga, keluarga-keluarga. Seorang bapak bisa membenci anaknya, seorang istri membenci suaminya, ataupun sebaliknya. Seorang anak memiliki sikap hati yang penuh dengan kebencian kepada orang tuanya. Dan jika kita tidak waspada, maka hidup kita akan dikuasai oleh kebencian dan kita mati di dalamnya. Bahkan di dalam sebuah komunitas, entah itu di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, kebencian pun bisa merasuki di dalamnya. Dan bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, kita menghadapi hal ini. Seperti minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana hidup kekristenan yang sesungguhnya. Malam ini biarlah kita akan berbincang-bincang bagaimana kasih itu nyata di dalam hidup kita, dan kekristenan sesungguhnya dibangun di atas dasar kasih. Bukan begitu ya Pak Pendeta? Iya. Jadi kalau kita bicara tentang Kristen, maka seringkali identik dengan kasih. Yeah. Dan menarik, seperti yang kita sudah belajar minggu lalu di Galatia pasal 5, buah yang dihasilkan pertama seolah-olah di urutan pertama itu adalah kasih. Yeah. Nah, itu bagaimana Pak Pendeta tentang kasih itu? Kasih itu memang harus muncul di dalam kehidupan setiap orang percaya. Karena pada dasarnya kalau ketika kita menuruti Tuhan, pada hakikatnya Tuhan itu adalah kasih. Tuhan adalah kasih. Ya, itu akan muncul, harusnya munculnya kasih. Mengasihi orang yang mengasihi kita, orang yang berbuat baik kepada kita, itu lebih mudah. Lebih mudah, betul. Tetapi bagaimana mengasihi orang yang telah menyakiti kita? Nah itu kira-kira bagaimana? Sulit tidak? Sulit. Nah, kalau kita mengasihi dengan daya upaya kita sendiri, dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita nggak akan berhasil. Karena apa? Karena kita sendiri tidak mungkin kita mengasihi orang-orang yang membenci kita. Pada dasar naturnya seperti itu. Tidak mau. Tidak mau. Iya. Kok enak gitu ya? Kok enak? Dia sudah berkali-kali menyakiti saya, apalagi kalau seperti itu. Ini nggak layak dikasihi. Biasanya kan orang nggak. Tuhan tuh memerintahkan kita untuk mengasihi sekalipun orang itu tidak layak dikasih. Dia memberikan teladan.
Iya. Waktu Tuhan itu mati di atas kayu salib, Iya. sebenarnya kita layak dikasihi enggak? Kita layak dikasihi tidak? Tidak. Tapi Allah tetap mengasihi, itu teladan Tuhan. Nah marilah kita belajar Iya. apa yang dikatakan Tuhan. Bagaimana kita harus mengasihi. Coba dilihat di dalam Matius 22 ayat 35 sampai 40. Matius 22 Ayat ayat 35 35 sampai ke 40. Matius 22 ayat 35 sampai 40. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ya, di situ ahli Taurat itu bermaksud untuk mencoba Yesus. Mencoba Yesus dengan bertanya, Guru, hukum manakah yang terutama? Yang terutama. Tuhan jawab, seperti yang diingini oleh ahli Taurat itu. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budi. Kalau hati, jiwa, akal budi itu kan keseluruhan hidup manusia. Total. Kasihlah Tuhan Allahmu secara total. Nah, itu hukum, Tuhan jawab, itu hukum yang terutama dan yang pertama. Nah terus Tuhan berkata, hukum yang kedua yang sama, ekivalen, sama, sebanding. Jadi tidak di bawahnya, tapi sama. Yaitu Pak, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Nah, di sini saya akan bagi menjadi 3 hal. Yang pertama, kasih kepada Allah. Terus yang kedua, kasih kepada sesama, tapi di tengah-tengahnya ini mengasihi diri sendiri. Ya, mengasihi Allah, mengasihi diri sendiri, baru mengasihi sesama. Kalau orang mengasihi Tuhan, itu sudah umum. Seperti yang ahli Taurat katakan. Iya, seperti yang ada di pikiran ahli Taurat. Iya. Waktu itu orang harus memang yang paling penting itu adalah mengasihi Tuhan. Diutamakan lebih dari yang lain begitu ya. Ya. Seperti waktu Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang penyamun. Orang yang disarang penyamun. Iya. Terus di akhir cerita itu Tuhan Yesus mengatakan, siapakah sesama manusia? Iya. Iya kan? Pikirnya orang ahli Taurat pada waktu itu, mengasihi Tuhan lebih penting. Ini gak penting. Orang yang lagi disarang penyamun ini, orang yang lagi dihabisi oleh penyamun ini, ya ditinggalkan aja. Yang lebih penting mengasihi Tuhan. Tetapi Tuhan perintahkan, siapakah sesama manusia? Dia bertanya kan, siapakah sesama manusia? Tanya pada murid-muridnya, yaitu orang yang menolong ini, orang Samaria itu. Kisah orang Samaria yang murah hati itu menjadikan suatu pukulan yang luar biasa terhadap ahli Taurat pada waktu itu. Nah, di sini mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Kalau mengasihi Tuhan sudah umum dilakukan. Kita tahu lah ya, artinya bahwa mengasihi Tuhan karena Dia pribadi yang lebih dari kita. Ya.
Karena dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka kita wajib mengasihi dia. Itu sudah umum. Tapi bagaimana mengasihi sesama? Apalagi mengasihi yang tadi kita katakan, orang yang telah menyakiti kita. Iya, orang yang telah membuat kita menderita, orang yang tidak layak kita kasihi. Iya. Bagaimana kita mengasihi? Bagaimana kita mengasihi? Nah, kalau Tuhan perintahkan itu, kira-kira kita mampu atau tidak sebenarnya? Kalau Tuhan perintahkan, sebenarnya kita mampu, Pak Pendeta. Hanya saja seringkali kita hari-hari ini seringkali diperhadapkan dengan hal-hal yang masuk akal pikiran kita dan akhirnya membuat kita itu memaklumi ketika kita tidak bisa mengasihi orang. Apalagi tadi yang seperti disampaikan Pak Pendeta, orang yang berkali-kali menyakiti kita, mungkin tidak berkali-kali, orang yang pernah menyakiti kita. Nah, itu kayaknya lebih mudah untuk kita membenci orang tersebut daripada kita mengasihi orang tersebut. Wajar kalau kita membenci rasanya. Betul. Tapi itu yang Tuhan perintahkan, mengasihi orang Kasihilah. itu. Nah, makanya di dalam buah roh yang pertama kali disebutkan itu kasih. Kasih. Nah, ini penting sekali ini. Kasih. Kasih terhadap siapa? Kasih terhadap Tuhan dan kasih terhadap sesama. Iya. Kenapa saya bagi 3 tadi? Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, dan yang di tengah-tengah ini mengasihi diri sendiri. Nah, sebelum orang itu mengasihi sesama, dia harus bisa mengasihi dirinya sendiri dulu. Dalam artian begini, kalau mengasihi diri sendiri bukan menyenangkan diri sendiri loh, bukan. Iya. Bukan. Mengasihi diri sendiri itu tahu dirinya siapa. Atau lebih tepatnya dia tahu gambar dirinya. Dirinya itu siapa. Sehingga dia bisa menerima dirinya. Menerima dirinya. Kalau orang bisa menerima dirinya, Iya. pasti dia bisa menerima orang lain. Ya, betul. Iya. Kalau orang belum bisa menerima dirinya sendiri, Dia tidak akan pernah bisa menerima orang lain. nonsen dia akan bisa menerima orang lain. Betul. Nah, kalau orang belum bisa mengampuni dirinya sendiri, orang tidak akan bisa mengampuni orang lain. Nah, disinilah ada keterkaitan antara 3 ini. Iya. Jadi kita harus mengetahui dulu bahwa Allah itu mengasihi kita. Saya. Iya, mengasihi kita. Setelah kita tahu Allah mengasihi kita, gambar diri kita pulih. Kita tidak lagi didakwa, kita tidak lagi diintimidasi. Masa lalu kita sudah ditebus Tuhan. Iya. Dan Tuhan sudah menerima kita apa adanya. Kalau Tuhan sudah menerima kita apa adanya, dengan masa lalu kita yang begitu gelap, Tuhan sudah menerima apa adanya. Bagaimana kita bisa menerima orang lain? Kalau kita sudah tahu, pasti kita bisa menerima orang lain. Kalau kita sudah bisa menerima bahwa, oh aku ini diterima oleh Tuhan, aku ini dikasih oleh Tuhan, maka menjadi sesuatu yang wajar, lumrah, akhirnya kita bisa mengasihi orang lain. Begitu. Bahkan sangat mudah. Bahkan sangat mudah. Mengasihi orang yang sekalipun membenci. Karena kita tidak lagi melihat permasalahannya yang membuat sakit kita hati sakit kita. Hati. Nah, kita tidak fokus itu lagi. Tapi kita fokus kepada kasih Allah yang sudah mengasihi kita. Sehingga kita bisa dimampukan untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dan mengasihi sesama kita. Jadi mungkin problemnya malah di situ ya Pak Pendeta. Ya, kenapa orang tidak bisa mengasihi orang lain? Problemnya sebenarnya karena kita tidak bisa mengasihi diri sendiri. Karena kita tidak tahu bahwa kita dikasihi Tuhan. Iya.
maka kita sebenarnya tidak bisa menerima diri kita sendiri. Iya. Nah, ketika kita tidak bisa menerima diri sendiri, maka keluarnya jadi masalah dengan orang lain. Sehingga kita tidak bisa mengasihi orang lain, sehingga kita tidak bisa mengampuni orang lain. Karena gambar diri kita yang Belum ketemu. belum pulih. utuh, belum pulih Ya. gitu ya Pak Pendeta. Menarik ya ini Pak Pendeta. Tadi saya berpikir mengasihi diri sendiri, saya teringat ada satu kisah tentang narsis gitu ya. Jadi narsis itu seringkali dikaitkan dengan orang-orang yang sangat mengagumi dirinya. Mungkin akhirnya ada istilah-istilah, ayo narsis yuk. Karena ini yang dipotret dirinya sendiri gitu. Jadi ketika kita seringkali, tadi saya sempat berpikir kalau mengasihi diri sendiri berarti wah yang difokuskan diri kita. Tapi ternyata kita lebih untuk ini ya, gambar diri kita itu sebenarnya di hadapan Tuhan itu utuh. Ya. Kalau orang narsis ya, orang narsis biasanya orang narsis itu trennya apa dia ikut seperti itu, dia pengen karena dia kagum deh. Sebenarnya intinya orang yang terlalu narsis itu intinya dia tidak bisa menerima dirinya sendiri. Betul gitu enggak? Bisa jadi sih. Tapi hari-hari ini kan juga berkembang yang seperti itu. Atau kalau saya mengamatinya gini Pak Pendeta. Contoh sederhana, ketika kita lihat foto. Ya. Nah, kita lihat foto ini. Kebiasaan orang, kecenderungan, naturnya orang gitu ya. Naturnya orang adalah di tengah kumpulan foto banyak orang itu kita akan cari, mana ya fotoku. Nah, biasanya kalau pas dilihat, wah ini fotoku kok pas gak bagus ya. Sudah lewati skip ini. Tapi kalau pas fotonya kita bagus, wah ini kita senang ini lihat. Nah mungkin bisa jadi ini ya pikiran saya saja Pak Pendeta. Artinya sebenarnya naturnya kita itu adalah kita lebih bisa harusnya mengasihi diri sendiri. Ya contoh sederhana kayak tadi itu ya, lihat foto pasti yang dicari itu mana Bagus, saya. Kan? Pas yang bagus kan? Iya, yang Kalau bagus yang ada saya tentunya. Ya, kalau tidak ada, nggak usah dilihat. nggak usah dilihat, skip aja, skip terus. Artinya mungkin sebelum kita mengasihi sesama yang lebih sulit begitu ya, kita mengasihi diri sendiri. Ya, kita bisa menerima diri apa adanya. Jadi, ya kita ini sebenarnya spesial. Tidak ada ciptaan yang sama. Iya. Saya ini ya hari. Tidak ada hari yang seperti saya lagi. Saya ya pribadi The one and only. Iya, dan itu diciptakan spesial karena cinta Tuhan. Ya, betul. Nah, kalau Tuhan menciptakan dengan kasih-Nya, dengan cintanya, dan ketika saya berdosa Tuhan menerima, maka saya pun juga harus bisa menerima diri saya, baik kelebihan maupun kekurangan saya. Nah, kalau saya sudah pulih di situ, maka saya bisa menerima orang lain, maka saya bisa mengasihi orang lain akan jauh lebih mudah. Iya. Saya katakan tidak mudah gitu langsung gitu, tapi akan jauh lebih mudah mengasihi orang lain ketika kita bisa menerima diri kita sendiri. Gambar diri kita pulih, kita tahu dikasihi oleh Tuhan, dan akan lebih mudah kita mengasihi sesama. Makanya Tuhan berkata, hukum yang sama. Sebanding, kasihilah sesamamu manusia. Terus ada kata-kata seperti dirimu sendiri. Jadi mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri dengan porsi yang tepat. Sehingga gambar diri kita pulih, baru kita bisa mengasihi sesama. Saya
terberkati dengan tadi Pak Pendeta sampaikan bahwa kita itu unik. Saya teringat di kitab Mazmur itu ayat yang selalu membuat saya ini ingin menangis rasanya. Jika aku melihat langit buatan tanganmu, maka siapakah manusia sehingga engkau mengindahkannya. Jadi ketika kita sadar sebenarnya, maka kita ini adalah pribadi-pribadi yang unik, yang diciptakan Tuhan, dan begitu Tuhan mencintai kita. Ya, itulah Tuhan kita. Dia membentuk kita itu dengan tangannya sendiri. Tidak seperti ciptaan yang lain. Dia membentuk malaikat dengan firman-Nya. Dia membentuk bumi, alam semesta, binatang dengan ucapannya. Tetapi khusus untuk manusia, dia membentuk manusia secara spesial dengan tangannya sendiri. Dengan penuh cinta, dia bentuk kita segambar dan serupa dengan dia. Kalau segambar dan serupa dengan dia, Allah itu adalah kasih. Maka pada hakikatnya dulu sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita itu naturnya manusia itu bisa mengasihi sesama. Tetapi karena kerusakan manusia di dalam dosa, naturnya Allah itu, segambar dan rupa Allah itu rusak. Akhirnya kita saling membenci seperti yang kita katakan tadi di awal. Waktu dikatakan banyak yang saling membenci. Itu kenapa? Naturnya manusia, keilahian Tuhan yang ada di dalam diri manusia itu sudah mulai rusak. Maka ketika keilahian yang ada di dalam diri manusia itu rusak, gambar dan rupa Allah yang ada di dalam diri manusia itu rusak. Yang membenci tadi sulit mengasihi. Nah, bagaimana kita kembali bisa mengasihi? Kita kembali kepada Tuhan. Allah adalah kasih. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4. Mulai ayat yang ke-7. Tolong dibacakan. 1 Yohanes 4. Ayat yang ke-7 mulai sampai ayat yang ke-11. 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 11. Allah adalah kasih. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ya. Kita dikembalikan ke Tuhan lagi kan? Natur kita waktu Tuhan menciptakan manusia segambar dengan serupa, yang Tuhan adalah kasih, berarti di dalam diri manusia ada kasih. Setelah mengalami kerusakan, Allah yang adalah kasih itu mengasihi kita. Mengasihi, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita dulu. Terus kita dikembalikan lagi. Setelah itu kita bisa mengasihi manusia. Jadi dari sini kita belajar bahwa Allah itu adalah kasih itu sendiri. Iya. Dan kalau kita mau mengasihi berarti kita harus kembali pada sumbernya. Iya. Kalau orang membenci berarti dia tidak mengenal Allah. Tetapi ketika orang mengasihi, itu tandanya bahwa orang itu mengenal Allah. Karena Allah adalah
kasih. Seperti di ayat tadi, ayat yang ke-8 ya Pak Pendeta. Ya, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. ya. Jadi barang siapa tidak mengasihi, jadi mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi barang siapa tidak mengasihi sesama, dia tidak mengenal kasih itu sendiri sebenarnya. Siapakah kasih itu? Ya Allah, Ya itu, Allah sendiri. itu sendiri. Jadi pribadi kita unik ini sebenarnya sudah didesain ada kasih di dalam diri kita. Dan ketika kita menerima kasih Tuhan, seperti Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup. Itu ketika kita menerima kasih itu, maka kita aktif kembali kasih itu ada di dalam diri kita. Untuk kita bisa mengasihi orang yang notabene tidak layak untuk dikasih. Iya. Berarti sumbernya dari Allah, kemudian kita bisa menerima diri kita sebagai pribadi yang unik, mengasihi diri kita, dan barulah kita bisa mengasihi sesama. Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, jangan-jangan karena sebenarnya kita tidak bisa mengasihi diri kita sendiri. Nah, juga ini, kalau kita tidak bisa mengasihi orang lain, tidak bisa mengasihi diri sendiri, berarti itu kita tidak kenal Tuhan. Tidak mengenal Tuhan. Jadi sebuah rangkaian, sebuah rangkaian yang tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Makanya Tuhan berkata, hukum yang sama ini sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, mengasihi sesama. Iya. Jadi kita harus kembali kepada Allah Sang Kasih itu sendiri. Tidak berusaha dengan kemampuan kita, tapi kita kembali kepada Allah dan kemudian kita menyadari bahwa kita ini adalah pribadi-pribadi yang unik, mengasihi diri kita sendiri, tapi bukan narsis ya Pak Pendeta. Bukan yang menyenangkan diri kita, tetapi mengasihi dalam pengertian kita ini sadar bahwa kita adalah pribadi yang unik. Ya, kita tahu pribadi kita sendiri. Iya. Kita bisa menerima kelebihan dan kekurangan kita sendiri. Dan kemudian kita juga mungkin mengasihi diri sendiri juga bisa berarti kita bertanggung jawab dengan setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Itu tanda kalau kita bisa menerima diri sendiri, kita bisa mengasihi diri sendiri. Iya. Kita bertanggung jawab dengan setiap apa yang Tuhan percayakan, dan kita mungkin kalau mengasihi diri sendiri tentunya kita juga akan memaksimalkan dalam banyak hal supaya nanti mungkin kalau kita sudah pulang kembali ke rumah Bapa, kita ini seperti perumpamaan talenta itu, kita bisa mengembangkan banyak talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan. Iya, kita ini buatan Allah, diciptakan untuk melakukan sesuatu yang baik. Iya. Ya kan? Yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Sebenarnya ada rangkaiannya. Ada rangkaiannya. Iya. Maka kalau kita ini sebenarnya mudah ya Pak Pendeta, kalau kita sebagai orang Kristen bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah zaman yang seperti ini, ya balik lagi ke firman Tuhan sebenarnya. Langkah awalnya kembali kepada Tuhan dulu. Iya, langkah awalnya kembali kepada Tuhan. Menerima diri sendiri, mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Biarlah kita sama-sama belajar untuk kita boleh saling mengasihi. Sahabat Kristus, dimanapun Anda berada, kita diingatkan kembali bahwa
Kita punya Allah, Sang Kasih, dan Allah yang begitu mengasihi kita di dalam cintanya yang begitu besar. Dia rela mati buat saya dan saudara, bahkan di saat kita telah berdosa, di saat kita masih berbuat dosa, dia telah mati untuk kita. Dan itu sebabnya sebenarnya tidak ada alasan untuk kita tidak bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi hati kita dengan kasih yang dari surga. Terima kasih Tuhan. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku, mengalir memenuhi hidupku. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau menciptakan kami begitu unik dan kami adalah pribadi-pribadi yang dicintai oleh Tuhan. Dan malam hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang kasih Allah yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, ketika seringkali kami tidak mau mengasihi orang yang bersalah kepada kami. Ampuni kami ketika kasih kami tidak berlaku untuk semua orang, tetapi kami hanya mengasihi orang-orang yang menyenangkan hati kami, dan kami gagal mengasihi, bahkan kami tidak mau mengampuni orang-orang yang menyakiti hati kami. Dan kami bersyukur sebab Tuhan mengizinkan kami juga untuk boleh mengasihi diri kami sendiri. Dan kami berterima kasih Tuhan buat setiap talenta-talenta yang Tuhan percayakan. Jadikan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang bertanggung jawab dengan setiap apa yang Tuhan percayakan, memaksimalkan diri kami lebih lagi, dan pada gilirannya kami boleh mengasihi orang-orang di sekitar kami. Bahkan orang-orang yang seringkali menyakiti hati kami, orang-orang yang membuat hidup kami tidak berjalan seperti yang kami inginkan, seperti yang kami harapkan. Tetapi mampukan kami untuk kami boleh mengasihi mereka seperti Kristus telah mengasihi kami. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengaku di hadapan-Mu, kami tidak mampu mengasihi kalau Tuhan tidak menolong kami, kalau Roh Kudus tidak memimpin kami. Dan biarlah Tuhan malam hari ini, kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami, dimanapun saat ini kami berada Tuhan. Mari jamah hati kami, lembutkan hati kami, supaya kami mampu mengasihi seperti Kristus telah mengasihi hidup kami. Dan biarlah Tuhan yang akan terus menjamah kehidupan kami, menuntun, memimpin setiap langkah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan berjumpa lagi di pekan depan dengan tema sukacita. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang menghasilkan buah seperti yang diinginkan oleh Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.